Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh wabil khusus Al-Mukarram Pamanda Ustaz Muzaki, wal Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di Masjid Al-Faizin untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian berzikir, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mendapat masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah, yang kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Allah berikan kita harta yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh was salihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahlul ilm, menjadi ahlul dzikir, menjadi ahlus sujud, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fadal, Bib Muhammad bin Hasan Fadal, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autas, dan Imsahaba ila Ma'atina Tidak Murabbi Ruhina Abi Ahmad Laki bin Syekh Salim wa jamil awliya fi hadzal balad wa jamil masyayikh dzil jia anna yajna minal muttaqin at-thabitin al-qadamil qawmi fi suhbati rasul karim yadkhuluna fi hizbi ahlillahi al-muflihin min bisyafal ajil al-samil lana khasa ikhwan minna ama waj'alna min radin al-mardiyin wal hadin al-mahdiyin anna thabbit qulubana wa lisanana dzikri wa mahabbati ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pelajaran yang lalu, pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai hadis Nabi besar Muhammad, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, itu lebih bagus di sisi Allah dibanding salat sendiri, selisihnya 27 derajat. Fi riwayat dan riwayat lain bi 25 juz'a ya au darajah. Dan riwayat lain lebih salat sendiri, salat berjamaah lebih afdal dibanding salat sendiri, selisih 25 derajat. Yang betul yang mana? Sama-sama betul. 27 derajat itu dalam sholat jahriyah, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Itu sholat jamaah lebih afdol dibanding sholat sendiri, selisih 27 derajat ya. Akan tapi dalam sholat sirriyah, zuhur, asar, yang bacaannya sir, bacaan tidak keras, itu sholat jamaah lebih afdal dibanding sholat sendiri, selisih 25 derajat. Jadi sama-sama betul 27 untuk sholat jahriyah, 25 untuk sholat sendiri ya. Yang mana sholat jamaah di masjid itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya berlipat gandanya pahala. Dengan semakin banyaknya langkah, maka semakin banyak pahalanya ya. Jadi bagi orang yang hatinya terpaut dengan masjid, mau jauh atau dekat dari masjid bukan halangan. Kalau hatinya selalu terpaut dengan masjid, meskipun rumahnya jauh, nyampe aja dia ya. Justru rumah jauh semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi meskipun rumahnya dekat tapi hatinya jauh ya, nggak nyampe-nyampe tuh ke masjid. Tiap minggu ke puncak nyampe ya, tempat rekreasi ini nyampe, tempat rekreasi itu nyampe, ke masjid nggak nyampe, nggak tahu dia dalamnya Al-Faizin, nggak tahu ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan di Al-Faizin nggak tahu, padahal rumahnya dekat tapi nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena hatinya jauh dari masjid. Tapi meskipun rumahnya jauh tapi hatinya dekat, dia bakal sampai. Makanya ada istilah kam min ba'idin qarib wa kam min ba'idin qarib ya. Kam min ba'idin qarib, betapa banyak orang yang jauh tapi punya hati dekat ya. Jauh dari masjid tapi hatinya di masjid terus ya, sampai orangnya di masjid ya. Rumahnya jauh dari Madinah, rumahnya jauh dari Mekah Madinah, tapi hatinya dekat ya, selalu terpaut, ada rezeki ya, dia pasti ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam min qaribin ba'id, dan gak sedikit orang yang dekat ya ke masjid cuma satu langkah tapi jauh, nggak sampai tuh. Rumahnya di Madinah tapi nggak pernah ziarah makam Nabi. Bahkan tuh ada salah seorang ulama Wahabi ya, Syekh Utsaimin, dia berkata, saya 20 tahun di Madinah tapi saya nggak pernah ziarah makam Nabi. Bangga dia. Saya 20 tahun di Madinah tapi saya nggak pernah ziarah makam Nabi. Bangga dia ya. Dia kira itu sebuah prestasi, padahal itu bukan sebuah prestasi. Dirinya dekat, jarak dekat, tapi hatinya jauh, nggak sampai. Bukan dia yang nggak mau ziarah, Nabi yang nggak mau dikunjungi sama dia ya. Hakikatnya bukan dia yang nggak mau ziarah, tapi Nabi yang nggak mau ketemuan sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi salah satu fadilah berjamaah di masjid ialah banyaknya pahala dengan semakin banyaknya langkah ya. Kalau yang naik motor ya kayak Mas Agung ya, itu berarti apa? Putaran roda itu. Semakin banyak putaran roda, maka semakin banyak pahalanya ya. Terlebih lagi di kegelapan malam, maghrib, isya, subuh ya, ini isya sama subuh, dapat kabar gembira dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dzulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Basyir, beri kabar gembira ya.
Girangin tuh orang-orang, kasih kabar gembira biar girang tuh hatinya orang-orang. Senengin tuh orang-orang. Orang-orang yang bagaimana nih? Yang kata Nabi suruh girangin, suruh bahagiain dengan berita apa? Dengan berita bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ke masjid nanti di akhirat akan mendapat cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih kabar gembira tuh yang suka ke masjid di kegelapan malam. Kenapa kok kasih kabar gembira? Biar girang dia, biar bahagia dia, biar senang, ya, biar tetap istiqomah ke masjid. Ya, itu khusus yang di kegelapan malam ke masjid, nanti di hari kiamat dia akan mendapat cahaya yang sempurna. Ya, artinya apa? Dikubur tempat yang gelap, dikubur tempat yang sempit, dikubur tidak ada pemandangan, tidak ada cahaya. Ya, kalau udah gelap, ya orang takut. Kalau udah gelap, kita nggak tahu di mana bahaya, mana jalan yang berlobang atau yang tidak berlobang. Kita juga nggak tahu kalau ada binatang buas yang akan menyerang kita, binatang berbisa yang akan dekat sama kita. Kita nggak tahu kalau gelap. Nah, kalau gelap tuh identik dengan ketakutan. Ya, gelap itu identik dengan takut-takut. Ya, karena dia nggak tahu bahaya. Dia nggak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang bahaya. Nah, ini gambaran. Kasih kabar gembira tuh sama yang suka berjalan ke masjid di kegelapan malam. Nanti di hari kiamat dia akan mendapat cahaya yang sempurna. Jadi bukan cahaya yang biasa, tapi cahaya yang sempurna. Yang namanya terang, ya berarti jauh dari ketakutan. Terang jauh daripada kekhawatiran. Jadi di saat umumnya orang-orang ketakutan, khawatir dikubur, khawatir di mahsyar, khawatir dihisab, bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ke masjid, mereka akan mendapat ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang seperti itu, amin. Dan juga at-ta'lif bainal muslimin wa jam'i qulubihi. Ya, dengan berjamaah itu menyatukan orang Islam, menyatukan hati-hati mereka. Makanya kalau sholat itu safnya yang rapat, jangan jauh-jauhan. Ya, jangan di pojok, rapat, tengah dulu. Isi terdepan, ya, posisi rapat. Ini pundak sama pundak rapat. Oh sempit, ini kita mau ibadah. Ya, bukan untuk enak-enakan, buat ibadah. Yang rapat, kaki sejajar dengan pundak kita nih. Jadi jangan lebar-lebar. Kalau lebar-lebar gak bakal bisa rapat itu. Ya, pundak sama pundak gak bakal bisa rapat, yang lurus. Ya, jempol sama jempol sejajar semua lurus. Ya, jempol sama jempol sejajar lurus. Kadang aneh juga. Ini udah ada karpet, ya, kadang masih nginjek karpet nomor 2 yang di belakangnya. Ya, ini kadang orang macam-macam model-model. Udah ada di karpet, udah jelas garisnya, masih nginjak karpet yang belakangnya. Yang belakangnya kan nggak bisa sujud akhirnya. Betul gak Pak? Iya, aneh nih orang. Kalau sekali wajar, mungkin nggak sengaja kali. Begitu mulu, wah berarti ini nggak wajar nih, harus diingetin. Ya, makanya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan barisan kalian. Rapat tuh, rapat lurus. Ya, kemudian ini sejajar semua. Biar apa? Biar hati ini nyatu. Hati ini nyatu. Nah, kalau udah rapat, hatinya nyatu. Ya, mau nggak mau kan kalau sampingan salaman. Ya, rapat, salaman, hati yang tadi ada selek, hati yang tadinya ada gil, hati yang tadinya ada nggak enak, ada nggak nyaman, dengan rapat itu hilang semua. Sehingga menjadi bersaudara. Jadi intinya salah satu fadilah jamaah ialah untuk persatuan umat Islam. Ya. Kemudian sholat itu adalah fi akbari ibadah, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling penting adalah sholat. Makanya itu paling penting untuk menyatukan hati-hati orang Islam. Yang mana yang besar berdiri sejajar dengan yang kecil.
Ya, yang kaya berdiri sejajar dengan yang miskin. Pejabat berdiri sejajar dengan rakyat. Semua sama posisi sama. Nggak ada istilahnya sop depan untuk orang kaya, sop depan untuk pejabat, rakyat di belakang, nggak ada. Semua sama. Mau rakyat kek, mau pejabat kek, mau yang sepuh, mau yang muda, ya semua. Mana yang lebih dulu, dia yang lebih berhak untuk di depan. Hanya saja memang kalau di belakang imam, kalau bisa yang ngerti fikih. Kenapa? Khawatir imam batal, dia bisa menggantikan. Ya, jadi jangan sembarangan di belakang ini. Pernah Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq almarhum, ya, saat itu presiden masih SBY. Beliau sholat di Istana Negara. Kemudian ketika akan bersiap-siap sholat duhur, beliau ngambil posisi di belakang imam. Kemudian oleh ajudan presiden disuruh di pinggir. Mohon maaf Kiai, ini tempatnya presiden. Ya, pas belakang imam tempatnya presiden. Kiai nanya, ini kalau imam batal, presiden bisa gantiin nggak? Wah, nggak tahu saya. Ya, kalau gitu biarin di pinggir saya aja, biar saya belakang imam. Ya, kata Kiai Fakhrul Razi Ishaq, biarin saya di belakang imam. Presiden di mana? Di samping saya. Nah, kalau batal gimana ini? Iya. Jadi di belakang itu harus yang ngerti fikih. Demikian pula yang penting. Ya, makanya yang paham-paham jangan di belakang, khusus Jumatan. Ya, jangan di belakang. Di depan. Ya, yang ngerti-ngerti ilmu di depan. Khawatir khatibnya lupa rukun. Ketika khatib lupa rukun, nah yang di bawah tinggal ngingetin. Misalnya khatibnya lupa baca alhamdulillah, tinggal ngingetin alhamdulillah. Ya. Atau khatibnya lupa baca salat, tinggal as-shalah ala nabi. Atau khatibnya lupa baca Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, yang di bawah tinggal bisa ngingetin Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Jadi intinya di belakang imam ini harus orang yang ngerti. Ya, jangan kasih orang asing di belakang imam. Ya, tempo hari kan rame tuh. Ada orang gila gebukin, nusukin para imam. Rame gak lagi tuh? Kan rame tuh. Tuh kalau lagi musim, lagi hilang-hilang. Tuh kalau rame-rame, musim orang gila nusukin ustadz, nusukin imam. Saya heran juga tuh, masa ada ya macam-macam aja nih. Jadi intinya dengan sholat jamaah itu sejajar semua. Yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, ya, pejabat, rakyat, semua berdiri sejajar, duduk sejajar. Ya, ini semua sangat bagus untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, itu adalah amalan praktek. Ya, jadi kalau ceramah, khutbah, ya, khatib mengajak untuk bersatu. Al muslim akhul muslim, sesama orang Islam bersaudara. Nah, prakteknya dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, duduk sama rata, itu membuat hati bersatu. Ya. Dan juga ini sebuah pelajaran. Apabila terjadi peperangan antara umat Islam dengan musuh-musuh Islam, ya, ini umat Islam sudah kompak, ya, sudah kompak dalam satu barisan. Semua itu pelajaran dari sholat berjamaah. Fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah sihhatu sholatil munfarid. Sholat sendiri hukumnya sah. Kan tadi hadisnya sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdol, lebih bagus dibanding sholat sendiri, selisih 27 derajat. Ya, sholat sendiri sah, tapi pahalanya kurang. Yang kedua, fadlu sholatil jamaah wa mudha'afatu ajriha indallah. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholat jamaah dan berlipatnya pahala bagi orang yang berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah
demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Ya, artinya apa? Demi Allah. Laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtataba. Laqad hamamtu, sungguh aku bertekad, sungguh aku berniat, an amura bi hatabin, memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Fayuhtataba, ketika kayu bakar itu terkumpul, ya, kemudian kayu itu dibakar. Summa amura bis shalah, kemudian aku perintahkan untuk salat. Fayu'adzana laha. Summa amura rajulan faya umman nas, ya. Aku ingin sekali memerintahkan orang ngumpulin kayu bakar, yaitu kayu dibakar. Kemudian apa? Aku perintahkan orang untuk sholat. Ketika sudah tiba waktu sholat, aku suruh sholat semuanya. Ya, satu, aku suruh adzan. Habis adzan, aku tunjuk salah seorang dari mereka jadi imam. Ya. Setelah sholat, summa ukhalifa ila rijalin la yashhaduna sholata fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian setelah sholat, aku pengen langsung keluar. Ini biasanya yang jadi imam Nabi besar Muhammad. Setiap sholat yang jadi imam Nabi besar Muhammad. Tapi pernah suatu hari Nabi besar Muhammad pengen sekali nyuruh orang untuk kumpulin kayu bakar, dibakar. Kemudian tiba waktu sholat, adzan, habis adzan, Rasul pengen nunjuk salah seorang jadi imam. Rasul kenapa kok nggak mau jadi imam? Beliau pengen jadi makmum. Kenapa? Karena habis sholat beliau pengen nyamperin tuh rumah-rumah orang yang nggak pernah ke masjid. Tuh rumah-rumah orang yang nggak pernah ke masjid itu pengen disamperin sama Nabi, pengen dibakar rumahnya. Ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, demi Allah, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya itu orang-orang yang nggak pernah ke masjid, ya, yang nggak berjamaah ke masjid, annau yajidu araqan saminan, andai saja yang ke masjid dapat sop daging. Ya, dia yang mau ke masjid, yang sholat di Al-Faizin akan dapat makan gratis. Apaan? Sop daging misalnya. Au mirmataini, atau dapat 2 kaki sapi misalnya. Ya, kan ini makan-makanan gini kadang lagi viral ini. Ya, lagi viral, mahal lagi. Ya, seandainya nih ada pengumuman yang sholat di Al-Faizin dapat sop daging atau dapat daging sapi hasanatain yang gemuk, yang banyak dagingnya, ya, la syahidal isya, niscaya mereka semua bakal hadir sholat isya. Ya, ini umumin nih, barang siapa yang hadir sholat isya di Al-Faizin maka akan dapat sop daging, ya, atau barang siapa yang hadir sholat isya maka akan dapat 2 kaki sapi. Kira-kira penuh gak di Al-Faizin, Pak? Penuh. Perlu dicoba gak nih? Iya. Siapa yang biayanya? Iya. Ini kata Nabi, coba itu diumumin. Yang datang ke masjid dapat sop daging atau dapat 2 kaki sapi, ya, pasti itu masjid ramai. Pasti pada datang sholat isya katanya. Jadi apa? Saking gedeknya Nabi, ya, saking gedeknya Nabi, ya, Nabi besar banget Pak. Masuk masjid isya, udah mau azan masih sepi. Ini orang-orang pada kemana nih? Kok isya sepi? Ya, sampai Nabi bertekad, cuman nggak jadi. Sampai Nabi bertekad, pengen apa? Pengen nyuruh orang kumpulin kayu bakar, ya. Salah satu jadi imam, habis sholat Nabi pengen langsung bakar tuh rumah orang-orang yang nggak mau ke masjid. Tapi dibakar benar nggak sama Nabi? Enggak dibakar. Cuman pengen saja. Saking apa tuh? Saking pentingnya sholat berjamaah. Saking pentingnya menghidupkan masjid dengan sholat, ya, hingga itu Nabi besar matu Pak pengen ngebakar. Padahal dalam agama nggak boleh menghadap dengan api, ya. Kita tuh nyiksa dengan api nggak boleh. Ada binatang dibakar nggak boleh, ya, masih hidup dibakar nggak boleh, ya. Itu Islam ngajarin sembelih dulu, ya, sembelih dengan cara yang bagus, ya. Tapi kalau tiba-tiba dibakar itu nggak boleh. Misalnya
digigit sama semut. Lagi duduk di bawah pohon digigit sama semut. Yang gigit berapa semut? Cuman satu. Tapi kadang apa? Semua tuh dibakar semua. Ambil minyak tanah dibakar semua tuh semut. Ya, itu nggak boleh juga begitu. Ya, jadi menghadap dengan api nggak boleh. Yang boleh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di sini ya, saking pentingnya jamaah sampai-sampai ada niat dari Nabi, ada tekad kuat pengen ngebakar mereka, pengen bakar rumah mereka. Ya, tapi apa? Itu semua dilarang dalam agama. Ya. Al-ma'nal ijmali, makna secara global, laqad aqsama Rasulul Karim. Sungguh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah. Hina ftaqada nasan takhallafu anil jamaah fi ba'di shalah. Ketika Nabi besar Muhammad ya melihat masjid sepi. Ini fulan enggak ada, fulan enggak ada, fulan enggak ada. Ya, padahal rumahnya dekat dari masjid. Ya. Ini masjid sepi, enggak ada yang berjamaah. Nah, akhirnya apa? Annu hamma an yaf'ala amran azima. Itu Nabi besar Muhammad ingin berniat melakukan perkara besar. Apa itu perkara besar? Yu'aqibahum ala dzalika takhallufi anhul jamaah, sebagai hukuman bagi mereka yang enggak mau hadir salat jamaah. Dengan apa? Wa dzalika an ya'muru bihatabin fayjama'a thumma ya'muru rajulan faya'umman nas makanahu thumma yukhalifu al-mustagina bis-shalah qasidan ila rijal alladzina takallafu yuhriqa alaihim buyutahum binnar. Ya. Jadi intinya ya itu Nabi bersama hampir saja bertekad melakukan perkara besar, apa? Memberi hukuman bagi orang yang enggak ke masjid dengan apa? Dengan membakar rumah-rumah mereka. Saking apa? Saking pentingnya jamaah. Ya, saking pentingnya jamaah. Karena apa? Itu kebanyakan yang nggak mau ke masjid, pikirannya cuma dunia doang. Ya, diiming-imingin pahala besar, mereka nggak tertarik. Diiming-imingin surga, mereka nggak tertarik. Diiming-imingin nanti di akhirat kuburnya terang, mereka nggak tertarik. Tapi kalau diiming-imingin sama dunia, oh langsung cepet. Ya, dapat semangkok soto, oh cepet. Dapat makan gratis, oh cepet. Tapi kalau udah masalah akhirat, nikmat akhirat, mereka semua nggak tertarik. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatul halfi billah min ghairi istihlafi i'tina wa tauhidan lil mahlufi alaih. Ya. Boleh bersumpah atas nama Allah. Dari Nabi, waladzi nafsi biyadih, ya demi Allah, ya aku pengen sebetulnya ngebakar rumah-rumah orang yang nggak pernah ke masjid. Ya, jadi kita sumpah demi Allah boleh, tapi jangan sembarangan, jangan dikit-dikit demi Allah, jangan dikit-dikit demi Allah. Ya, ini kalau perkara penting saja. Perkara penting, yang mana kalau kita nggak demi Allah, mereka tidak percaya, ya baru terpaksa demi Allah. Tapi Al-Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, ma'alaftu billah in shadiqan wala kadziban. Itu kata Imam Syafi'i, seumur hidup aku nggak pernah sumpah atas nama Allah. Ya, baik ketika benar maupun ketika tidak benar. Ya, itu Imam Syafi'i benar terus. Tapi beliau nggak pernah sumpah atas nama Allah. Kenapa? Ya, karena beliau orang jujur. Ya, nggak perlu sumpah, orang sudah percaya. Jadi sekali lagi hati-hati, jangan dikit-dikit sumpah, nggak boleh. Ya, kecuali perkara itu memang benar-benar penting, mendesak, yang mana kita harus mengharuskan sumpah, maka boleh. Ya, sumpah itu demi Allah, nggak boleh demi pocong, nggak boleh. Ya, demi matahari nggak boleh, demi bulan nggak boleh. Ya, harus demi Allah. Ya, itu yang demi matahari, wasyamsi waduha wal qamar, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita jangan bersumpah atas nama makhluk, tapi bersumpah atas nama Allah. Itu pun nggak boleh gampang-gampang. Yang kedua, masyru'iyatul isti'anati bil ghairi fil umur. Ya, dianjurkan
minta bantuan orang lain dalam suatu urusan. Ya tadi Nabi besar Muhammad ya ketika ingin berencana membakar rumah orang-orang yang nggak ke masjid, ya Nabi butuh bantuan nih, bantuan orang yang ngumpulin kayu. Ya, Nabi juga butuh bantuan orang-orang yang untuk menyalakan api. Nabi juga butuh bantuan yang jadi imam. Jadi intinya pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini, untuk masalah penting kita nggak bisa ngerjain sendiri. Ya, semua harus bersama-sama. Ya, golongan ustadznya, kemudian tokoh masyarakatnya, kemudian masyarakatnya, semua harus gotong royong bersama-sama untuk mensukseskan suatu perkara. Jadi nggak bisa nih kita kalau ada masalah ya kita hanya sendiri saja, semua harus bersatu. Ya, contohnya apa? Di saat ini ya di kampung kita lagi ramai tawuran. Itu bagaimana untuk memberantas tawuran? Nggak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, tapi semua harus bersatu. Ya, masyarakatnya harus kompak, tokoh masyarakatnya juga harus tegas, kemudian tokoh agama dan juga aparat. Nih, demikian juga dengan orang tua. Ini harus kompak semua. Kalau satu doang yang gerak nggak bisa. Ya, satu doang gerak itu tidak bisa. Ya, ini dengar-dengar sekarang yang tawuran itu orang luar. Anak penumpangnya hanya beberapa. Ya, mereka manggil orang luar untuk perang dengan orang luar. Kan sebetulnya kan ini kalau kompak kita bisa digagalkan ini. Ya, masyarakatnya kompak, orang mana kamu? Gak boleh masuk, keluar. Ya, kalau udah tengah malam ada yang masuk ke penumpang, periksa. Lihat bawa sajam nggak, bawa senjata nggak? Ya, periksa. Kalau ketahuan, pegang. Ya, serahkan ke tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat serahkan kepada pihak keamanan. Ini kalau semua bersatu, nah, baru bisa menyelesaikan masalah. Ya. Baik. Jadi intinya untuk satu urusan nggak bisa hanya satu pihak saja, tapi semua tuh harus bersatu, aparatnya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kemudian juga masyarakatnya juga harus mendukung, baru tuh bisa selesai. Tapi kalau nggak bersatu sulit. Yang ketiga, jawazu imamatil mafdul mawjudil fadil idza kat fi dzalika maslahah. Ya, ini boleh yang jadi imam bukan yang utama. Ya, karena yang paling utama adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ada sesuatu yang penting, itu kali itu Nabi besar niat pengen jadi makmum, pengen salah satu sahabat biar dijadiin imam. Itu hukumnya boleh. Yang penting imamnya bacanya fasih dan dia mengerti fikih sholat, maka silahkan jadi imam. Kemudian yang keempat, jawazul mu'aqabati bil mal bihasbi wa bi qala jama'atu minal malikiyah wa qala jumhur inna dzalika kana fi shar'il Islam tsumma fasakha. Pada awal-awal Islam itu boleh hukuman dengan harta. Ya, ini kalau yang enggak jamaah ya ini rumahnya dibakar atau hartanya diambil ya, tapi untungnya apa? Itu nggak jadi dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di awal-awal Islam itu hukuman pengambilan harta boleh, penyitaan harta boleh, tapi akhirnya apa? Itu semua dihapus, nggak boleh ada hukuman berupa penyitaan harta. Baik, kita lanjutkan hadis yang nomor 3. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwan, muttafaqun alaih. Waktu udah habis, 5 menit lagi. 4 menit. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus shalah, salat yang paling berat alal munafikin, atas orang-orang munafik." Jadi orang-orang munafik ini sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ini bukan orang munafik yang idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bukan orang munafik yang kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau dikasih kepercayaan dia khianat. Ini munafik di sini ada munafik keimanan.
Jadi pada zaman Nabi itu banyak orang munafikin ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Adalah orang-orang yang di luarnya pura-pura Islam tapi hatinya jauh dari Islam. Ya, orang-orang munafik berat untuk sholat. Untuk sholat berat ya, kenapa? Ya orang dia cuma pura-pura Islamnya. Untuk sholat berat, baik itu sholat zuhur, baik itu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, berat semua bagi orang munafik. Tapi yang paling berat bagi mereka adalah sholat subuh dan sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, la tauhuma walau habwan, niscaya mereka semua akan datang ke masjid meskipun harus merangkak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi seandainya mereka nggak bisa jalan, mereka hanya bisa merangkak, pasti akan merangkak. Kenapa? Saking besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, as-salatu jami'uha thaqilatun 'alal munafiqin. Semua salat itu salat 5 waktu berat bagi orang munafik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang takut, yang khusyuk kepada Allah. Wa qala ta'ala, idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu orang munafik salat juga, salat, tapi salatnya males-malesan. Ya terpaksa. Nanti kalau nggak salat sama sekali, ketahuan pura-puranya. Ya, jadi mau nggak apa? Sekali-kali harus sholat, sekali-kali ke masjid. Biar apa? Biar topeng mereka, penyamar mereka tidak ketahuan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khassasa Rasul hataini salataini al-isya wal fajr li quwwati da'i ila tarki hudul jamaah fihima. Kenapa kalau Nabi sebut khusus sholat subuh dan sholat isya? Ya, dikarenakan itu untuk hadir di kedua waktu ini sangat berat. Amal isya'u fa waqtur ruju' ilal manazil wal ijtima' bil ahli wa talabir raha min mata'ibi sa'in nahar wa qaddih. Salat isya ya itu berat. Kenapa? Itu waktunya pulang ke rumah. Ya, waktunya pulang ke rumah. Yang kerja udah capek, yang bisnis udah capek, waktunya pulang ke rumah, waktunya kumpul keluarga, waktunya istirahat, waktunya nyantai setelah capek aktivitas di siang hari. Makanya kenapa kok isya disebut? Karena itu waktu isya orang berat untuk hadir sholat. Kenapa? Karena waktunya capek, waktunya nyantai dengan keluarga. Wa amal fajar fa waqtul ladzatin naum. Adapun waktu subuh itu waktu enak-enaknya tidur. Falamma kawasarif anil fi'li taqwa al munafikin. Ya, yang mana kedua waktu tersebut itu sangat berat, maka sangat berat bagi orang-orang munafik. Walau alimu madza addallahu lahum minal khair wa thawab liman sholahuma jama'atan fil masjid la tau ilaihima musri'ina zahfan al yadin war rukbataini kama yazhafus sagir wa madzaka illa litahsil ajril jazil wa fadlil azim min rabbil karim wa hadza kullu yad'u ila ta'arudi li nafati rabbil alamin. Ya, andai saja mereka tahu pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang hadir berjamaah di masjid pada salat isya dan subuh, niscaya mereka semua akan datang ya, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun harus ngerangkak seperti anak kecil ya, niscaya mereka akan ngerangkak. Kenapa? Saking besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita semua sholat ke masjid, yang kita harapkan adalah rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-hatsu ala huduri salatal isya wal fajar ma'al jama'ati fil masjid. Ya, al-hatsu anjuran ala huduri salatayil isya wal fajar, untuk hadir salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, jawazur tikabil masyaqqat lil husuli alal ajar. Ya. Yang ketiga, at-tahdhir minat tasabbuhi lil munafikin. Ya. Jadi yang kedua, ini adalah boleh kita harus susah payah, meskipun harus susah payah, tapi demi dapat pahala ya lakukan, meskipun susah payah, harus berangkat ke masjid.
Tapi untuk pahala itu harus kita lakukan. Kemudian ada sini juga larangan jangan sampai kita sama dengan orang-orang munafik yang tidak pernah ke masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, menjadikan kita ahli masjid, menjadikan kita orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, menjadikan keluarga kita, putra-putri kita, keturunan kita semua adalah ahli masjid, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in ya nasrul mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.